Jadi idola penonton. Saya kenal dengan istri saya itu di lapangan bola. Oh, is. Untuk tokoh nasionalis itu Soekarno. Kalau untuk tokoh nasionalis religius itu Gus Dur. Halo guys, kembali lagi dengan Erun Majam. Kali ini kita bahas sosok inspirasi yang kita coba dari Muaro Jambi. Kali ini kita bersama dengan Ahmad Ekal, sang Wakil Ketua DPRD Muaro Jambi dan pemimpin Partai PKB di Kabupaten Muaro Jambi, Bumi Sailun Salimbai. Bagaimana dia membesarkan partai, bagaimana perjuangannya sempat tidak duduk di legislatif dan bisa membesarkan partai ini sampai 5 kursi. Bagaimana kisahnya? Cekidot guys. Kalau orang tua saya itu yang laki-laki itu guru SD di Sebapu itu juga. Kalau yang perempuan ibu saya itu ya ibu rumah tangga, juga petani karet. Kemudian dalam perjalanan pendidikan saya juga sekolah di SD di Sebapu. Nama SD-nya tuh karena sekarang nomor registrasi SD itu sudah berubah kan, nah, jadi tidak ingat lagi. Kemudian saya juga sekolah di Madrasah Ibtidaiyah swasta. Nah, ketika saya kelas 5 SD, saya sudah tamat madrasah, saya langsung masuk SMP. Berarti saya SD belum tamat. Nah, kemudian saya ikut ujian persamaan SD untuk mendapatkan ijazah SD. Nah, saya masuk sekolah di SMP swasta, SMP Satria Mas waktu itu di Desa Podomeja, yang sekarang menjadi SMP 10 Muaro Jambi. Di SMP itu juga saya tidak selesai, artinya saya kelas 3 SMP itu semester 5 saya pindah ke Pulau Jawa. Pindah ke Pulau Jawa itu ya di pondok pesantren salaf yang bukan modern, artinya tidak ada pendidikan berjenjang formal, cuma ngaji ya, ngaji kitab kuning dan segala macam. Tapi di situ saya juga ditempa pengkaderan di KNU-an. Maka disitulah saya mengenal organisasi agama Islam yang namanya NU dan Ansor. Nah, kemudian setelah saya dari pondok pesantren lebih kurang 4 atau 5 tahun itu, saya kembali ke Jambi dan menamatkan sekolah tingkat pertama. Tapi tidak di SMP Satria Mas itu, menamatkannya di MTS Negeri 2 Nipah Panjang. Jadi berbekal ijazah MTSN itu saya kemudian sekolah SMA di SMA Purnama, SMA Purnama Kota Baru. Waktu itu masih sepi jalur di situ kan, belum seperti sekarang sudah tembus sana sini, tembus Kemayang segala macam. Itu masih sepi lah. Nah, itu tahun 90-an. Nah, ketika sudah 3 tahun selesai, saya kuliah di Unja, di FK. Saya kuliah di FK lebih kurang 5 semester. Kemudian saya menikah, agak terkendala kuliah. Itu tahun 97-an. 97 nikah Ya. Nah, 98 reformasi ya. 98 reformasi, para tokoh-tokoh di pusat Jakarta membentuk partai-partai politik. Nah, saya mengamati di situ. Tapi sebelum itu tahun 97 itu pemilu gitu lah salah. Di zaman Orde Baru yang terakhir itu. Tahun 97 pemilu. Di tahun itu juga kalau tidak salah ada momen pilkades di Desa Sebapu. Nah, momen pilkades itu terjalinlah 2 calonnya, yang incumbent dan saya. Nah, waktu itu saya kalah
kalau tidak salah selisih suara 50-an suara lah Dari di Pilkades di Sebapu tahun 97 dari berapa? incumbent. Oh, Nah, 3 calon duo, head to head ya. yo itu Nah, mengabdikan diri lah di PKB Kabupaten Batanghari waktu itu oh, sebagai pengurus anak cabang Kecamatan Mestong. oh, Jadi sebagai ketua Dewan Pengurus Anak Cabang PKB Kecamatan Mestong tahun 98. sewaktu Muaro Jambi masih Batanghari. Iya, Kabupaten Batanghari waktu itu masih. Nah, dengan semangat militansi KNU-an tadi, kita berjuang tidak ada terbayang mau dipercaya sebagai anggota DPRD dari partai politik karena sistem waktu itu masih proporsional tertutup Betul. berdasarkan nomor urut. Nah, tahun 99 pemilu dilaksanakan, PKB Batanghari itu dapat 2 kursi. Nah, waktu itu saya urutan kelima. Tapi kebijakan ketua partai Pak almarhum Pak Samsudin Ali, waktu itu ketua NU Muaro Jambi, karena penyumbang suara yang banyak itu dari Kecamatan Mestong. Waktu itu Mestong, Sungai Bahar itu masuk Mestong. Maka saya lah yang dipercaya menjadi wakil rakyat di Batanghari. Pada tahun 9. 99 sudah menjabat. Ya, di Batanghari. Umur berapa tuh? Waktu itu umur 27 tahun. Batanghari dan melaksanakan tugas sebagai anggota dewan di Batanghari lebih kurang 1,5 tahun atau 2 tahun. Karena berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri waktu itu Batanghari menjadi 2 kabupaten, Pemekaran ya. pemekaran jadi Kabupaten Muaro Jambi, maka karena asal pendaftaran saya itu dari Kecamatan Mestong, makanya kebijakan atau regulasi pada saat itu anggota-anggota dewan dari masing-masing partai politik yang alamatnya di Kabupaten Pemekaran, maka dia langsung masuk di Kabupaten Pemekaran. Nah, Batanghari waktu itu 2, satu dari Kecamatan Muaro Bulian, terusan itu Kecamatan Muaro Bulian enggak? Yang satu dari Kecamatan Mestong, saya. Nah, yang satu tinggal di Batanghari tetap, yang satu ngisi di Muaro Jambi. Pengaturan pengisian waktu itu berdasarkan perolehan di Kabupaten Induk. Jadi Batanghari tetap 2, karena saya pindah ke Muaro Jambi, maka diisilah pengganti saya di Batanghari. Nah, di Muaro Jambi karena Batanghari tadinya 2, jadi Muaro Jambi baru 1 saya, maka diisilah dari Muaro Jambi. Jadi 2 orang gitu. Sampailah masa jabatan 2004. Waktu itu saya masih sebagai ketua pengurus anak cabang PKB. Nah, itu 2 kursi PKB di Muaro Jambi di awal tahun terbentuknya Muaro Jambi. Nah, 2004, pemilu 2004 itu saya maju lagi calon legislatif. Tapi karena waktu itu sudah pakai dapil, jadi di dapil Mestong Bahar itu saya urutan kedua. Karena saya bukan pengurus DPC. Nah, karena dapatnya 1 kursi, maka saya tidak ikut duduk lagi tahun 2004. Yang duduk yang nomor 1, padahal suara banyak saya kan. Nah, artinya saya
tidak ada di lembaga legislatif ini dari 2004 sampai 2009. 2009. Nah 2009 pemilu lagi. Dan sebelum 2009 pemilu itu PKB di tingkat pusat kan mengalami dualisme antara yang dipimpin oleh Gus Dur dengan Pak Muhaimin. Nah karena waktu itu saya itu ada di PKB-nya Pak Muhaimin, karena yang pengurus aslinya ada di kubunya Gus Dur, maka saya lah yang dimandatkan di kubunya Pak Muhaimin, diberikan SK sebagai ketua partai sampai ke muscap berikutnya. Maka saya pun yang ikut mengatur masalah pencalekan di PKB. Nah, pemilu 2009 saya sebagai ketua PKB yang pertama pas pemilu, walaupun saya status ketua karena ketua ditunjuk karena untuk mengisi kekosongan, langsung PKB dapat 3 kursi. Nah kemudian 2011 itu muscap pemilihan ketua, karena kan saya 2009 sampai 2011 itu kan seperti caretaker lah. Nah, 2011 saya terpilih lagi sebagai ketua DPC. 2009 saya jadi anggota dewan lagi. 2011 muscap DPC PKB saya jadi ketua PKB. 2014 sampai 2014 nyalon lagi, dan alhamdulillah jadi lagi. Tapi PKB belum berhasil menambah kursi, masih 3 juga. Nah masih 3 itu tapi dengan suara yang menambah. Nah muscap 2016 saya terpilih lagi, dipercaya masih oleh partai jadi ketua DPC. Makanya saya juga berpikir bagaimana agar pemilu 2019 PKB menjadi Kagum sampai saat ini bagi tokoh sejarah, tokoh nasional gitu, yang sering menjadi Kalau untuk tokoh nasionalis itu Soekarno. Kalau untuk tokoh nasionalis religius itu Gus Dur. Dan the next Gus Dur, Abdul Muhaimin Iskandar. Kalau tokoh agama, tokoh ini angsornya itu Gus Yakut, Gus Maksum. Nah, itu dulu seorang keturunan kiai yang punya banyak kelebihan. Itu di Lirboyo. Saya sempat 5 bulanan lah pernah di Lirboyo. Kalau tokoh artis itu saya mau idolakan Iwan Fals, lagu-lagu perjuangannya gitu ya. karena itu masuk sekali dengan jiwa saya. Apa lagu Iwan Fals dan Romeo. Iwan Fals Dan lagu apa yang jadi favorit gitu? saya Iya. yang paling suka dengan lagu dia itu Wakil Rakyat dan Bintu. Jujur itu. Ada ceritanya, kisahnya itu. Ya ketika saya baru tahu tentang politik sebelum jadi wakil rakyat, ya karena gambaran wakil rakyat yang disampaikan dengan dalam lagunya itu yang terlihat sejak mahasiswanya. Nah, itu. Kalau seandainya boleh waktu itu balik ke belakang, pengen kita aktif di organisasi kan, PMI kan. Sempat bergabung di PMI, Pak. Nah waktu kita selesaikan kuliah di Jawa Timur sempat, tapi ya sekedar gitu. Di universitas? Ya itu di universitas Apa tuh? Universitas Darul Ulum Jombang. Artinya ngambil gelar S1 bukan dari Jambi ya? Bukan, dari Darul Ulum. Jadi ada nih yang menarik Pak.
Kalau itu kilas balik profil politikus semua lah rata-rata kan berangkat dari organisasi. Nah, sementara Pak Waka 4 periode itu berangkat dari akar rumput. Apa sih yang menjadi berget politik ini? Pak? Tips politiknya menurut Pak Waka? Kalau menurut saya sebenarnya orang politik itu siap salah, siap salah dan siap mengalah. Orang politik itu mempertahankan argumen kebenarannya, baik itu berdasarkan hukum maupun berdasarkan regulasi, itu ketika berhadapan dengan persoalan hukum, persoalan regulasi. Contoh pada saat pembahasan ramperda, perda. Tetapi ketika kita berdiskusi dengan masyarakat di bawah, di perdesaan, kita tidak boleh terlalu ngotot. Tidak boleh terlalu ngotot bahwa kita ini yang kita sampaikan benar. Jadi kita seperti mengalir. Ketika kita kumpul dengan masyarakat, masyarakat itu kan banyak tipikalnya. Tuhan Maha Adil. Ada yang pendiam, ada yang ngomong apa adanya, ada yang hobi ngomong, ada yang memang pinter, ada yang menguasai ilmu pengetahuan, ada yang sok pinter. Masyarakat. Nah, ketika kita dihadapkan yang seperti itu, maka disitulah kalau saya memposisikan sebagai orang yang mengalah. Kenapa mengalah? Karena kita jelaskan pun berdasarkan regulasi, mereka tidak paham, yang ada sakit hati. Nah, kalau masyarakat itu sudah sakit hati, itu bukan masalah benar dan salah, tapi masalah like and dislike, suka atau tidak suka. Nah, saya sangat menghindari itu. Jadi buat apa saya berdebat soal hukum kepada masyarakat yang dalam tanda petik tidak mengetahui hukum, tapi dia melihat informasi, melihat berita. Nah, ketika itu menjadi keyakinannya, itu yang kita iyakan baik kan? Itu yang saya lakukan. Dan saya juga membantu masyarakat. Misalnya masyarakat mengurus administrasi kependudukan. Misalnya masyarakat ada persoalan dengan masyarakat lainnya. Nah, saya ikut membantu, dan ketika itu bisa dimediasi, saya ikut memediasi. Jadi tidak saya membantu vulgar ke satu kelompok mengalahkan kelompok lain. Karena ini menurut saya juga sumber penggerusan suara. Nah, termasuklah pilkades di daerah saya tidak pernah vulgar membacking salah satu calon kades. Karena prinsip saya terkadang suara yang kalah lebih banyak dari yang menang. Kalau calonnya tuh ada 3 atau 4, itu yang menang sepertiga dari yang kalah. Nah, jadi saya mengalir, semua saya bantu, semua berkomunikasi. Akhirnya ketika kita pileg, tidak ada yang merasa tersakiti oleh kita secara garis besar. Tapi secara kenyataannya wajar-wajar kalau ada tidak puas. 1-2 oknum masyarakat yang membenci kita, yang anti dengan kita, itu sesuatu yang wajar. Kenapa? Karena kita manusia, tidak ada yang sempurna kan. Dan kalau bicara masalah kepuasan masyarakat, saya juga bukan alat pemuas kan, makanya tidak bisa memuaskan. Nah, tapi membuat bagaimana orang-orang yang selama ini telah membantu dan memilih kita agar mereka tetap istiqomah, tetap nyaman, kuncinya yaitu kita pergaulan dan kita siap mengalah gitu. Oke, berarti prinsipnya Pak Waka itu siap kalah dan siap mengalah gitu. Nah, itu dia. Tentu kan ada tuh hal yang latar belakangnya kan. Jadi dalam perjalanan politik Pak Waka pernah merasakan fase down-nya gitu, merasa jatuh betul, kan biasa dalam politik jatuh bangun gitu. Saya dalam sisi kehidupan pun tidak pernah merasa begitu karena saya tidak terlalu ambisius. Yang tak kalah menarik adalah bagaimana sosok politisi Rama ini bertemu dengan sang istri yang ternyata dari lapangan sepak bola. Bagaimana ceritanya? Check it out guys.
Jadi idola penonton. Saya kenal dengan istri saya itu di lapangan bola. Oh itu bagus tuh. Jadi fans ya waktu itu. Iya, ya fair. Ya saya dulu pernah latihan kiper. Ah. Waktu saya di Jawa dulu. Jadi di pesantren itu saya jarang nyolong ikut latihan bola di Kabupaten Purworejo. Ketika penggalian bakat cocoknya di kiper gitu kan. Dan saya waktu itu aktif di karate. Jadi refleks saya tuh masih kuat, masih bagus. Refleks saya tuh. Nah, jadi ketika saya balik lagi ikut main di desa tuh langsung ketika saya jadi kiper yang lain mundur gitu kan. Karena refleks saya bagus. Banyak fansnya waktu itu ya. Hanya masuk refleks terhadap pendidikan penonton. Asik. Kalau kiper yang jadi inspirasi idola? Kalau untuk Indonesia dulu Hermansyah. Karena waktu saya seneng-senengnya nonton bola itu kiper Garuda Indonesia waktu itu kan PSSI Garuda namanya. Kamu belum lahir, kamu masih telanjang mandinya. Tahun berapa? Ya itu tahun 959 itu kan. Iya itu Hermansyah namanya. Sudah Hermansyah baru ada Ponirin Meka. Wah, itu. Yang luar negeri? Kalau yang luar negeri saat itu saya belum hobi nonton luar negeri. Ya karena kan fasilitas serba terbatas dulu. TV masih hitam putih Iya. dulu. Nah, terus tahu Hermansyah itu dari mana? Hermansyah itu saya taunya dia kiper nasional. Iya. Saya pun tidak paham dia dari klub mana. Oh. Iya. Cuman jadi idola. Mereka tahu saya dari klub PSMS Medan. Oh. Hmm. Pernah masuk di apa? Jurnas. KONI itu? Persijam. Persijam bukan loh. Kalau Nah untuk dulu main di klub? Persijam itu ketika saya jadi kiper FKIP waktu kuliah. Waktu kuliah di Unja, saya kan Fakultas Ilmu Pendidikan Kimia. Jadi Fakultas FKIP jurusan kimia.